juga akan melaporkan dia, majelis ini, kepada Ketua DPN Pradi, Pak, yang dengan hormat saya sebut Profesor Dr. Oto Hasibuan. Apakah saya bicara dulu aja juga ya. Saya mau supaya clear aja ini. Tentunya mengikuti dari mulanya perkara ini keluar kan. Betul nggak? Saya minta dijawab nih. Apa kalian lihat nggak dari mulainya sampai sekarang ini? Lihat nggak? Supaya clear nih. Tahu nggak berita dari pertamanya? Tahu nggak kalian berapa banyak dari pihak sana bikin konferensi pers? Dan berapa banyak saya bikin konferensi pers? Saya katakan, ini yang kedua. Sepanjang berbulan-bulan, satu kali saya bicara karena mertua saya dibawa-bawa. Yang kedua sekarang ini, karena sudah keterlaluan. Oke? Saya sungguh sedih melihat majelis kode etik dari Pradi ini. Majelisnya ya, yang saya sangat sedih. Bagaimana majelis bisa memutuskan seperti ini. Kita mengadukan dia bukan karena kelakuannya yang hebat itu. Bukan karena foto-fotonya yang hebat itu. Yang kita adukan adalah dia tidak melakukan upaya damai. Dan itu tidak dinilai sama sekali oleh majelis hakim. Oke, yang kedua, dia merendahkan martabat advokat. Semua ada pasalnya. Nggak tahu kalau kalian semua bilang, oh nggak apa-apa itu. Seperti majelis bilang, nggak apa-apa, mau bertingkah laku apapun. Itu tidak melanggar etika selama kalian bukan bicara sebagai advokat. Itu kata majelis. Saya tidak bicara sebagai advokat, saya bicara sebagai masyarakat. Ini mesti jelas nih ya. Kita bilang HPH tidak satria sesuai dengan kode etik. Kita bilang HPH mencari publisitas demi konten medsosnya. Semua dengan bukti. Tidak diacuhkan, tidak didengar oleh majelis. Ada apa dengan HPH ini? Bisa mengundang wartawan sebelum putusan. Ada apa ini? Kita lempar aja sama masyarakat. Kok bisa berani menantang? Yang paling absurd saya bilang tahu. Ngerti absurd itu? Absurd itu ya udah nggak ada lagi yang lebih jelek. Bagaimana di dalam sidang kode etik HPH tidak mengajukan ahli tentang kode etik? Siapa yang diajukan? Istri saya, prinsipalnya, dengan anak tiri saya. Dan dibiarkan oleh ketua majelis dan majelis. Berulang kali kami bilang, jangan. Ini perkara kode etik. Tahu apa dua orang itu tentang etika? Dibiarkan sama ketua. Keluarlah semua hal-hal yang tidak perlu di dalam persidangan itu. Ada apa dengan ketua ini? Dan majelisnya, saya bilang ya, kita akan naik banding, saya akan naik banding, ada cara kita masing-masing, tetapi saya juga akan melaporkan dia, majelis ini, kepada Ketua DPN Pradi, Pak, yang dengan hormat saya sebut Profesor Dr. Oto Hasibuan. Apakah majelis serupa ini bisa dijatuhkan sanksi atau dihukum? Atau paling tidak jangan dipakai lagi majelis yang mempermalukan harkat martabat advokat dan organisasi Pradi itu. Itu aja. Kemudian kami juga akan berkembang. Kita akan laporkan, nanti teman-teman akan jelaskan, majelis ini kepada pihak kepolisian. Biar aja semua tahu. Dengan beberapa orang yang menyebarluaskan. Dari saya sementara itu aja. Saya kira gitu. Kalau mau dilanjutkan pertanyaan, senior-senior kami siap menjawabnya. Silakan. Bang, mungkin kesalahan HPH sendiri menurut Abang apa aja sih poin-poinnya?
Tadi saya udah bilang, dia tidak mengusahakan perdamaian. Itu etika paling tinggi. Kalau ada berperkara, advokat harus mendamaikan. Kemudian kelakuannya itu kalau dianggap nggak melanggar etika, ya terserah aja, biar aja. Kalau soal telanjang-telanjang itu hal yang memberatkan. Tapi dia tidak melakukan perdamaian, dia mencari popularitas, menghina teman sejawat. Itu ada buktinya semua. Tidak dibahas oleh majelis. Ada yang mau tanya, silakan. Silakan, ya. Jadi kami akan ajukan upaya banding. Saya mau tambahkan Pak Hotma. Sebentar saya potong aja. Ya. Nih, nggak melanggar etika ya, tidak melanggar etika. Ya, terserah. Coba angkat lagi bang, gitu. Angkat lagi. Tahan dulu bang. secara etika, secara moral, secara agama, secara adat, etika Dan nggak itu melanggar. diabaikan majelis. Kalau ada orang yang menganggap ini oke aja, fine saja, silahkan nanti terjadi pada keluarga kalian. Ya ibu-ibu wartawan ini, ya, is this okay? Ini fine aja, terserah deh. Mau lagi yang lebih gila lagi? Nggak usah kan? Ya. Semua juga udah lihat. Gitu ya, saya akan bocorin sedikit. Apa sih kita mau banding apa lagi kan? 3 bulan, 6 bulan. Saya sampaikan majelis hakim ini sebetulnya harus di-grounded jadi majelis hakim pemeriksaan politik. Kenapa? Itu ada saksi ahli namanya Pak Sugeng Teguh Santoso yang mengatakan majelis itu hanya boleh memeriksa advokat yang namanya terdaftar di buku advokat yang bersangkutan. Itu Pradi, saya KAI, saya wakil presiden KAI, Kongres Advokat Indonesia, tetap dihukum sama dia. Jadi jangan salahkan kalau saya akan ajukan banding di organisasi kami, Kongres Advokat Indonesia, saya minta perlindungan hukum dong. Ini ada gila-gilaan ini majelis hakim, membabi buta, tidak mempertimbangkan keberatan kita, main hukum aja dan sebagainya. Sampaikan nama dia tuh baik kepada Hotman Paris maupun kepada majelis itu, juga ke Otto Hasibuan. Saya kira gitu, Pak Partahi ada lagi mau ini. Ya, oke. Terima kasih. Sekarang waktunya saya ya ngomong ya, karena kita ini satu tim dan saya juga salah satu yang dijatuhkan hukuman oleh Majelis Kehormatan Daerah Pradi Soho. Tingkat pertama. Tingkat pertama. Ya makanya tingkat pertama. Yang saya mau katakan begini, tolong dipahami dari awal persidangan, saya ya pribadi sebagai Partai Xiaomi sudah mengatakan ya di awal persidangan, mana identitasnya Pak? Saya tunjukkan. Saya adalah anggota Pradi Suara Advokat Indonesia. Sekarang Pradi ada 3 nih, ya yang besar-besarnya, Soho, SAI, dan Rumah Baru Advokat (RBA). Ya, nah saya adalah anggota ya sejak 11 Februari 2021 di SAI. Ini buktinya, tolong nih di cover. Ya, ini buktinya. 11 Februari 2021 saya diangkat oleh Pak Junifer Girsang sebagai Ketua Pradi SAI sebagai Dewan Penasehat. Oke? Mau lebih konkretnya lagi, ini rekamannya ya pada waktu saya dilantik ada di TVRI tanggal 11 Februari 2021. Banyak bukti-bukti pada waktu saya dilantik. Ya. Kartu Pradi saya memang dulu pernah anggota di sana, itu hanya sampai tahun 2018. Saya tidak perpanjang lagi selama 3 tahun ini. Artinya memang saya sudah nyatakan tidak sebagai anggota lagi, saya sudah mengundurkan diri. Ya, tetapi sekarang pertanyaannya, kenapa majelis hakim ini masih berani mengadili ya dengan mengatakan bahwa nama kita masih terdaftar di sana? Itu kan sepihak menurut persepsinya. Kita sudah nyatakan keberatan. Ini buktinya. 2021 11 Februari saya sudah menjadi penasehat di Pradinya Pak Junifer Girsang yang terhormat ketua saya. Jadi tidak ada kewenangan dari majelis hakim itu untuk mengadili. Nah, ini yang tadi menyambung dari yang Saudara Tommy katakan.
ini sudah berlebihan dan majelis ini sudah membuat satu keputusan yang fatal, kemudian bekerja sama dengan saudara Hotman Paris menyebarkan di media. Ini masuk dalam pasal pencemaran dan segera dalam waktu dekat kami akan laporkan majelis dan Hotman Paris ke pihak kepolisian. Saya pikir itu dari saya. Mungkin Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.